Ya, pemirsa, saat ini pukul 18:45, masih ada kira-kira 45 menit lagi sampai dengan sidang pembacaan putusan sanksi etik yang akan dibacakan oleh MKD akan dimulai kembali. Saya akan kembali lagi berbincang dengan narasumber yang ada di studio, ada Pak Ikrar Nusa Bakti dan juga Dwi Putra Nugraha, pakar hukum tata negara. Saya ke Pak Ikrar, kalau kita kemudian memposisikan diri sebagai seorang Setia Novanto, saat ini sudah ada 9 orang menyatakan sanksi sedang dan kira-kira mungkin 2 orang lainnya nanti akan menyatakan sanksi berat, tetapi mungkin posisinya memang akan lebih menang sanksi sedang. Apa pilihan yang bisa diambil oleh seorang Setia Novanto? Kalau saya jadi dia, saya akan memilih seperti yang dilakukan oleh Nixon. Oke. Ya, Richard Nixon itu ketika terjadi skandal Watergate, ya, di mana kemudian dia melakukan penyadapan di kantornya Partai Demokrat, ya. Kemudian kan akan diimpeach. Sebelum impeachment itu keluar, dia menyatakan mundur. Oke. Ya, itu jauh lebih aman dibandingkan kemudian dia dijatuhkan atau diturunkan sebagai ketua DPR, apalagi sebagai anggota DPR. Begitu. Saya berpikir ada potensi seperti itu juga sebelumnya, bahwa Setia Novanto punya satu peluang untuk menyelamatkan nama baiknya dengan mundur sebelum kemudian MKD menyatakan putusan. Tetapi apa yang dilihat apa yang kita lihat, masyarakat lihat saat ini, manuver-manuver yang dilakukan oleh Setia Novanto dengan mengadukan pemret salah satu media, kemudian mengadukan Sudirman Said. Apakah masih bisa berharap kita bahwa dia akan menyelamatkan diri dengan mundur begitu, Pak Ikrar? Apa yang saya katakan itu kan sebenarnya pandangan yang pesimis bahwa dia akan memilih itu. Cuma kan saya ngomong begitu kan supaya dia ingat bahwa Nixon itu pernah mengalami itu dan dia mundur. Ya. Dan juga kasus dengan Clinton kan juga demikian, ya. Sebelum impeachment keluar, ya dia udah menyatakan bahwa ya saya memang bersalah dan saya melakukan itu, akhirnya tidak terjadi impeachment itu. Nah, persoalannya, apakah Setia Novanto itu benar-benar rai gedek, kalau dalam bahasa Jawanya, ya, atau orang bilang itu yang udah tidak punya muka atau gimana, ingin tetap mempertahankan posisinya. Fine, dia bisa aja tetap menjadi ketua DPR RI, ya, tetap dengan posisinya, dengan jabatan politik yang tertinggi di legislatif itu. Tapi persoalannya, apakah Anda mau tetap memiliki jabatan dan kekuasaan politik dan juga kekuasaan ekonomi itu, tapi kemudian orang tidak melihat Anda sebagai sosok manusia yang bermartabat, orang yang punya dignity, gitu kan? Itu pertanyaan saya sih begitu aja. Kalau dia memang tetap seperti itu, ya itulah Setia Novanto. Oke, pilihan lainnya sanksi sedang ini kan hanya mencopot dari posisi ketua DPR. Ketua pimpinan, ya. Artinya dia masih sebagai anggota DPR. Dan artinya juga mungkin masih punya semua privilege yang didapat oleh sebagai anggota DPR. Bahkan bisa jadi ketua fraksi tetap. Kalau dulu kan dia ketua fraksi itu selama 10 tahun kalau salah, ya. Jadi tetap masih punya kekuatan gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang, jadi sanksi sedang itu hanya untuk jabatan posisi ketua DPR. Untuk yang lain-lain dia tidak akan kehilangan hak, ya? Iya, pimpinan cuman pimpinan dan alat kelengkapan. Oke. Jadi tidak boleh menjabat sebagai ketua DPR, pimpinan DPR, ketua alat kelengkapan komisi, badan legislasi, BURT. Jadi kalau misalnya yang menjadi bendahara di fraksi, ketua fraksi, sekretaris fraksi. Oke. Apa artinya berarti kita kemudian harus berharap terhadap proses yang berjalan di hukum di Kejagung, begitu? Iya, ini akan sesuatu yang berbeda memang. Sekali lagi ini etik, ini hukum. Dan kita memang melihat kan belum banyak yang bisa kita ketahui, ya. Masih Pak Ma'ruf masih dipanggil terus, Riza juga belum berhasil di ini, ya. Jadi kalau kita lihat masih panjang gitu. Dia mencari alat bukti. Jadi kalau di peradilan hukum ini saya masih agak kita belum bisa membaca banyak hal. Masih bisa optimis atau pesimis? Iya, saya nggak bisa menjawab. Oke, Pak Ikrar mungkin ada komentar. Jadi saya ingin melanjutkan tadi yang omongan saya itu, ya. Yang jelas, ya, apapun posisi Setia Novanto di DPR, itu kalau dia mau dealing bisnis itu akan sulit. Kenapa akan sulit? Karena orang akan berhitung dong, nanti aku minta tolong sama kamu,
nanti ternyata bisa menimbulkan persoalan buat saya kan. Jadi itu yang harus konsekuensi logis dari posisinya itu. Tapi kalau Anda tanya bagaimana persoalan nanti di Kejaksaan Agung, ini kan ahli hukum pidana ya, itu kan pandangannya macam-macam kan. Ada yang mengatakan bahwa oh nggak bisa dia tindak pidana khusus karena begini kan. Anda lihat aja pernyataan dari siapa namanya itu Margarito Kamis misalnya kan, yang menyatakan seperti itu ya. Tapi ada juga orang lain mengatakan seperti Jaksa Agung kan mengatakan, Anda sudah terlibat dalam permufakatan jahat, itu hukumannya sama dengan Anda sudah melakukan permufakatan jahat itu. Nah, cuma persoalannya mana yang akan menjadi patokan itu? Kalau misalnya lagi-lagi saksi itu cuma satu, yaitu Ma'ruf Samsudin. Sementara si siapa nama itu, si Muhammad Reza Khalid itu masih di luar negeri. Kecuali kemudian kalau misalnya kejaksaan itu melanjutkan penyelidikannya menjadi penyidikan dan kemudian dia punya hak untuk memaksa dia kembali. Cuma persoalannya apakah kita punya perjanjian ekstradisi dengan Inggris, karena katanya dia ada di Inggris ya. Nah, tuh jadi persoalannya kan di situ. Kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi meminta kepada Ratu Inggris untuk meminta tolong itu ya, atau polisi bisa meminta tolong Interpol ya, polisi Inggris untuk melakukan itu, dan kemudian mereka tidak memperhitungkan dari sisi politik ya, seperti Singapura misalnya kan, wah itu bisa saja dia dipulangkan secara paksa dan menjadi saksi. Dan kalau itu terjadi, buat saya itu mudah-mudahan hasilnya ya positif artinya bahwa akhirnya keputusannya sama dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Dewan. Tapi artinya upaya yang harus ditempuh harus sejauh itu untuk kemudian bisa memberikan sanksi yang memang berkekuatan hukum terhadap seorang Setia Novanto. Betul, karena kan selama ini kan diperdebatkan mana itu buktinya tidak orisinil kan gitu kan. Padahal Anda tahu kalau udah namanya rekaman mana mungkin Anda bisa mengatakan ini orisinil atau tidak orisinil ya. Kenapa demikian? Karena kan ini kan chips yang Anda pakai kan bisa dimasukkan ke komputer dan kemudian bisa juga ini dari komputer direkam lagi ke tempat lain juga kan, gitu kan. Jadi itu. Buat saya sih bukan orisinil alat untuk merekamnya, tapi isi rekaman itulah yang orisinil ya. Kemarin juga ada keributan ya, kalau nggak salah Jinimat juga ngomong bahwa itu kayaknya udah diedit tuh. Tapi kan ada juga mengatakan yang diedit itu cuma bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk kemudian diperdengarkan pada orang ya. Saya beri contoh misalnya ada kalimat yang katanya presiden goblok, presiden pakai bahasa kebun binatang dan sebagainya, itu yang kemudian memang tidak pantas, makanya kemudian dipotong oleh mungkin Ma'ruf atau mungkin Sudirman Said. Ya. Jadi itu aja, tapi kan realitas yang ada di dalam rekaman itu ya memang itulah. Kalau Anda misalnya tinggal pakai forensik ya, itu sebuah stasiun televisi di Jakarta udah pernah mencoba itu dan ternyata memang itu memang otentik suaranya Setia Novanto, suaranya Ma'ruf Samsudin dan juga suaranya itu. Apalagi yang mau dibuktikan lebih lanjut, itu kan berarti ada dua alat bukti yang cukup. Kalau kemudian kasus ini akan berakhir dengan pemecatan Setia Novanto sebagai ketua DPR, tetapi dia tetap sebagai anggota DPR. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Ya. Tapi itu tadi ya, dia bisa aja tetap menjadi anggota DPR biasa dengan tadi berbagai kemudahan yang dia nikmati ya. Dan masih bisa mendapat posisi jabatan sebagai ketua fraksi. Iya di fraksinya mungkin masih diterima sebagai ketua, walaupun ini sangat debatable. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, baik itu fraksinya Abu Rizal Bakri, ada sebagian di dalam fraksi itu yang masih yang terpecah. Iya, yang tidak bisa menerima itu. Anda lihat aja pernyataan dari Bambang Susetio ya, atau Ade Komarudin ya. Memang Ade Komarudin menahan-nahan untuk membuat pernyataan karena memang dia adalah rival utama dari Setia Novanto ya. Tapi Anda lihat dari fraksinya siapa namanya itu yang Jakarta ini, Golkar Munas Jakarta itu Agung Laksono udah 22 DPD tidak menghendaki dia ya.
Nah kemudian kalau nanti tiba-tiba faksinya Bambang Susatyo dan Susatyo sama si Ade Komarudin juga kemudian semakin membesar karena dia tidak lagi posisi sebagai ketua DPR, bukan mustahil bisa repot juga sama dia. Tapi buat saya sih udahlah, kalau memang udah seperti ini ya lebih baik dia berbisnis aja. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.